Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang dapat mengubahkan setiap kehidupan kita. Sungguh bahwa firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang berkuasa. Ketika kita menikmati firman Tuhan, menikmatinya setiap hari tanpa putus-putusnya. Oleh karena itu, biarlah firman itu yang berdaulat sepenuhnya dalam kehidupan kita. Kembali lagi pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 kita akan baca ayat 22. Namun Bapak Ibu, saya sarankan baca keseluruhan ayat-ayat yang ada di dalam Yohanes pasal 21 ini. Ayat 22 saya bacakan untuk kita semua. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Saya berikan judul untuk renungan kita pada hari ini, ikutlah aku. Ya, puji Tuhan, ikutlah aku, tentu ikutlah Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, kita akan lihat dalam bagian observasi. Kalau Bapak Ibu membaca ayat 20 sampai terakhir dalam perikop murid yang dikasihi Yesus, maka kita akan menemukan beberapa pribadi. Yang pertama tentunya ada Tuhan Yesus sendiri, ada Petrus, ada Yohanes murid yang dikasihi Tuhan Yesus, ya dituliskan dalam ayat-ayat tersebut, dan murid-murid yang lain tentunya. Puji Tuhan, peristiwa apa yang kita temukan di dalam bagian observasi ini? Peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dari kematian. Nah, puji Tuhan, langsung saja Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam bagian interpretasi. Yang pertama, ya Petrus melihat Yohanes. Sebelum melihat Bapak Ibu, kita lihat ya peningkatan apa yang dilakukan oleh Petrus di dalam ayat firman Tuhan. Dikatakan pada ayat 20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Jadi ketika Yesus dan Petrus ini bersama-sama, dia berpaling, dia menoleh ya dalam bahasa lainnya. Dan dia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus yaitu Yohanes sedang mengikuti mereka. Dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Ini dalam bagian interpretasi. Bertanya kepada Tuhan Yesus, Petrus bertanya, "Tuhan, apakah yang terjadi dengan dia?" Percakapan sebelumnya dalam perikop yang sebelum ayat 20 dan selanjutnya ada percakapan antara Yesus dan Petrus tentang kehidupan masa depan Petrus dan sampai pada kematian Petrus itu sendiri. Oleh karena itu dia pun punya rasa ingin tahu yang dalam. Petrus ini punya rasa ada kasih terhadap saudara-saudara sepelayanannya. Secara pribadi Yohanes ada rasa peduli kepada orang lain, itu yang ada di dalam diri Petrus. Namun tidak semua hal yang kita pikirkan baik itu baik di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, kita lihat selain Petrus mempunyai rasa ingin ingin tahu yang begitu dalam, dengan mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus ya, kita juga dapat menemukan di ayat tersebut tentang jawaban Tuhan Yesus di ayat 21. Jawab Yesus, "Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Kita garis bawahi kata itu bukan urusanmu Bapak Ibu ya. Dan juga di sini kita melihat dikatakan bahwa tetapi engkau ikutlah aku. Itu peningkatan jawaban dari Tuhan Yesus kepada muridnya yaitu Petrus. Tetapi engkau ikutlah aku. Ikutlah aku yang menjadi judul kita pada hari ini ya, tentang mengikuti Yesus. Petrus mengikuti Yesus bersama dengan murid-murid yang lain. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat ya dalam bagian ketika Yesus itu bukan urusanmu ya. Apa maksudnya? Yesus berkata demikian. Ketika kita mengikut Yesus, Yesus katakan kepada Petrus ya, pengiringannya kepada Petrus, "Ikutlah aku." Yang pertama, sebelum ikutlah aku, itu bukan urusanmu. Artinya dia ingin menyampaikan kepada Petrus dan dalam kehidupan kita, itu bukan urusanmu, artinya fokus pada panggilan, fokus pada tugas pelayanan yang Tuhan berikan.
Jangan sibuk dengan mengurusi hal-hal yang lain yang tidak penting untuk kita ketahui dan yang tidak penting untuk kita lakukan. Fokus saja kepada panggilan Tuhan, fokus saja dengan tugas yang Tuhan berikan. Sebab sebelumnya Petrus diberikan tugas oleh Yesus untuk menggembalakan domba-domba Allah. Nah, di sini Yesus ingin agar Petrus ini fokus kepada panggilannya, kepada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Dan berikut, apa artinya bukan urusanmu? Tuhan Yesus ingin Petrus, bahkan kita juga Bapak Ibu Saudara, tetap fokus pada tugas pelayanan yang Tuhan berikan, ya tadi saya sudah sampaikan. Dan juga fokus kepada tanggung jawab kita kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan dalam bagian pelayanan kita masing-masing, apapun itu bidang pekerjaan kita, pelayanan kita, secara khusus di gereja, itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing kepada Tuhan. Dan itu harus kita utamakan, bukan mengurusi hal-hal yang lain, terutama mengurusi bagian orang lain, kehidupan orang lain. Itu adalah hak Tuhan atau hubungan Tuhan dengan pribadi orang lain. Lalu kita melihat juga dalam bagian yang berikut, tetapi engkau ikutlah aku, firman Tuhan katakan. Artinya ikutlah aku, fokus pada Kristus, mengikut Kristus. Mengiring Kristus, mengikut Yesus tidak boleh dipengaruhi atau berpengaruh kepada hal-hal yang lain. Mengikut Yesus harus tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi tertentu atau keadaan orang lain. Mengikut Yesus harus dengan pondasi karena kita mengasihi Yesus, kecintaan kita kepada Yesus, ketertarikan kita sendiri, dan kita tahu bahwa Dia adalah Allah dan juru selamat dalam kehidupan kita, bukan karena faktor yang lain. Oleh karena itu Tuhan bilang, fokuslah kepadaku, ikutlah aku. Artinya ikuti saja panggilanku tanpa melihat hal yang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dalam kehidupan kita pun, ya dalam panggilan kita, ketika Tuhan bilang ikutlah aku, mari datanglah kepadaku, percayalah kepadaku, akulah juru selamat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dikatakan dalam Yohanes pasal 14. Ketika kita mendengarkan ajakan Tuhan Yesus itu, kita mengiringi Yesus. Nah, dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, mungkin baik murid-muridnya pun, ya penyampaian Yesus, jawaban Yesus kepada Petrus, ada yang mengalami hidup yang aman, ada yang mengalami kehidupan yang mudah dalam mengikuti Yesus. Namun mungkin tidak sama, semua orang dalam panggilannya, dalam tugas pelayanannya masing-masing tidak sama pengalaman hidup atau hal-hal yang dialami. Tentu mengalami hal yang berbeda. Mungkin ada yang mengalami kesukaran, kesulitan, ya, ada yang menderita dan lain sebagainya. Oleh karena itu mengikut Yesus Kristus adalah harus dengan bulat hati, apapun resikonya. Ya, kita lihat contoh dalam firman Tuhan, seorang Daniel, sahabat-sahabat Daniel, ya, Sadrak, Mesak dan Abednego dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ketika mereka mengikut Allah, mengikut Tuhan yang benar, mereka berkata kepada raja, meskipun Tuhan itu mau menolong atau tidak, mereka tidak akan menyembah patung Raja Nebukadnezar, tetapi mereka akan tetap menyembah Allah mereka. Luar biasa Bapak Ibu, ya. Kalau kita beriman, ikutlah aku kata Yesus, kita ikut Yesus, melakukan setiap bagian tugas pelayanan kita, baik dalam keluarga, di kantor, dimanapun kita berada setiap harinya. Oleh karena itu mari mengikut Yesus itu penuh dengan kesetiaan, dengan bulat hati, ya, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dan kita tidak perlu memalingkan muka kita, perhatian kita, mengalihkan pandangan kita, fokus kita kepada hal-hal yang lain, termasuk pada pribadi orang-orang yang ada di sekitar kita. Fokus saja kepada tujuan kita, yaitu mengikuti Yesus. Ikutlah aku, itu perkataan Tuhan Yesus kepada setiap orang, saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kita harus setia kepada tugas apapun yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita adalah domba peliharaan Tuhan seperti Petrus menerima pelayanan, yaitu menggembalakan domba Allah. Apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, lakukan bersama dengan Dia. Lalu apa yang kita lakukan, ya? Dalam bagian aplikasi tentu sudah Bapak Ibu dapat kebenaran-kebenaran, ya, dalam bagian interpretasi.
Lalu apa yang kita lakukan ya Bapak Ibu? Tidak lain setiap kita mempunyai tugas pelayanan masing-masing dalam hidup kita ini, dan itu harus kita renungkan. Dan itulah yang kita harus lakukan, fokus kepada tugas pelayanan masing-masing. Jangan kita lakukan tugas kita belum selesai, belum ada pertanggungjawabannya, masih kita juga berjuang. Tapi kita malah memandangkan mata kita mengurusi bagian orang lain. Tentu itu tidak akan maksimal apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Dan bagian berikut dalam bagian aplikasi, kita dipanggil untuk bekerja sama menggarap ladang Tuhan sesuai dengan panggilan dan keahlian kita masing-masing di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sama seperti Yohanes dan Petrus, mereka punya keahlian masing-masing. Petrus punya keahlian untuk menggembalakan domba-dombanya, sedangkan Yohanes punya keahlian untuk menyatakan karya Kristus di dalam dunia ini sebagai juru selamat dan lain sebagainya. Oleh karena itu fokus kepada keahlian kita masing-masing, panggilan kita masing-masing, karena kita bekerja di ladang yang sama, yaitu ladang Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan, siapapun kita di hadapan Tuhan, kita sedang bekerja di ladangnya Tuhan. Dan berikut tugas kita ya mengikut Yesus bukanlah mengurus tugas orang lain, tetapi mengurus tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tugas kita melayani atau mengikut Tuhan Yesus, fokus melakukan pekerjaan yang Yesus berikan pada setiap kita masing-masing. Oleh karena itu lakukan dengan setia apapun tugas yang Tuhan berikan, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dan tentu setiap orang yang melakukan tugas pelayanannya dengan setia, dengan kasihnya kepada Tuhan, dengan penuh tanggung jawab, dengan kesadaran diri bahwa apa yang kita lakukan itu kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Tentu Tuhan pun akan melakukan bagiannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita fokus mengikut Kristus tanpa memandang kondisi, keadaan dunia ini Bapak Ibu Saudara. Keadaan dunia dapat berubah, tetapi panggilannya itu tetap abadi sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan kesaksian pribadi atau kesaksian dalam keluarga, baik terjadinya pemulihan keluarga, mujizat dalam kehidupan, dapat salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memanggil kami dan kami mau terus mengikut Engkau Tuhan. Fokus kepada panggilan-Mu tanpa kami memalingkan pandangan kami kepada keadaan atau kondisi dunia ini ataupun fokus kami kepada orang lain. Namun kami mau belajar untuk terus mengerjakan bagian kami, panggilan kami masing-masing di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah, penuhilah hidup keluarga GEP di El Shaddai Magelang dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.